Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha ilah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan ma'rifatul kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa ila al-muassis hadhihi al-musalla Baitur Rahman syabilillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Lubabul Hadis, memasuki bab yang kedua ya, halaman 12. Bab yang kedua, keutamaan la ilaha illallah, atau kalimat ini disebut kalimat tauhid, atau nama lainnya kalimat tahlil, nama lainnya lagi kalimat thayyibah. Banyak nama untuk kalimat la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man siapapun qala yang ia berucap, berkata, membaca kulla yaumin, di setiap hari. Apa yang dibaca? La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid. Mi'ata marrotin, bacanya mi'ata marrotin, 100 kali. Enteng apa? Baca ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sehari 100. Enteng apa? Ya tergantung. Enteng. Zuhur 20, asar 20, bagi 5 kan 20. Enteng. Enggak nyampe 5 menit selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau cuma 20 kan enggak nyampe 5 menit aja. Lah kalau dikali 5 waktu kan 100. Ja'a, maka orang itu akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa wajhuhu, dan wajahnya kal qamari, seperti rembulan, lailatal badri, di malam purnama, seperti bulan purnama. Walaupun saat ini mungkin wajahnya agak ireng, enggak glowing. Nah ya, kalau orang sekarang, anak-anak muda sekarang katanya glowing. Walaupun mungkin di dunianya karena kebetulan dia keturunan Afrika. Nah orang Afrika kan ya ireng-ireng ya. Beda sama Cina, sama bule ya putih-putih. Walaupun dia budak hitam legam, tapi dalam hariannya ia mengistiqomahkan wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka jaa yaumal kiamati, dia akan datang pada hari kiamat nanti. Wa wajhuhu, wajahnya kal qamari, seperti rembulan, lailatal badri, yang di bulan purnama. Terang benderang kinclong lah, glowing. Itu kompensasinya atau pahalanya orang yang mengistiqomahkan wirid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga dalam rangka latihan. Kalau orang hari-hariannya lisannya terbiasa dengan kalimat tauhid ini, yo harapannya saat nanti nazak itu sakaratul maut, saat roh kita ini lepas dari badan, harapan kita kalimat itu yang terucap. Kalau di sini terus dia gampang, asal opik udah nyanyi tenanglah, nah itulah ilaha illallah mati. Kalau di dunia nyata nggak semudah itu, butuh latihan. Nah, dalam rangka latihan itu, ya sebisanya kita memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri, seutama-utamanya zikir atau yang paling utama dari zikir, yaitu la ilaha illallah. Kalau ini mah udah sering kita dengar ya. Kalau mau tahlil, mau apa, biasanya afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian wa afdhalud du'ai, dan doa yang paling afdal atau doa yang paling utama alhamdulillah. Ini hadisnya singkat, menjelaskan kepada kita zikir yang paling utama, yang paling afdol itu membaca la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan zikir-zikir yang lain? Ya boleh, silakan kalau kita punya amalan-amalan. Tapi yang terbaik, yang paling afdol, ini yang bilang Rasulullah sendiri langsung, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa afdhalud du'ai, dan doa yang terbaik alhamdulillah. Kalau dulu pernah saya sampaikan, doa itu kan ada rankingnya. Ranking terbaik adalah doa yang diambil dari ayat Quran. Paham gak paham, berpahala. Seperti doa andalan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ranking kedua itu doa yang diambil dari hadis Nabi. Ranking yang ketiga doa yang diijazahkan atau yang diajarkan oleh guru. Sementara ranking yang keempat adalah doa yang kita faham artinya. Lah lalu bagaimana kaitannya dengan hadis ini? Kok di situ afdhalud doa alhamdulillah. Seafdal-afdalnya orang yang berdoa, etikanya diawali dengan membaca alhamdulillah. Kalau biasanya kita ya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya. Nanti penutupnya juga ditutup dengan alhamdulillah lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil. Nah, maksudnya di situ. Doa yang terbaik dibuka dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah. Tengah-tengahnya terserah. Kalau nggak bisa urut-urut kayak orang-orang, ya wes
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung baca doa yang kita bisa. Setelah itu selesai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa ya seperti yang umum kita dengar. Tapi kalau nggak bisa, yang penting orang berdoa itu diawali dengan memuji pada Allah, ditutup dengan memuji pada Allah. Lah memuji Allah itu dengan mengucap alhamdulillah. Hal ini udah kita praktekkan lah ya. Kalau sebelum doa kita baca alhamdulillah, penutup doa ya alhamdulillah. Awal acara ya kita buka dengan alhamdulillah, ya selesai acara ya ditutup dengan alhamdulillah, yaitu selalu dengan memuji Allah. Karena ini termasuk bagian dari kalimat syukur. Orang syukur itu kan ada 3 cara. Pertama dengan mengucap alhamdulillah. Kedua dengan badan kita gerak. Saatnya sholat, saatnya berangkat ngaji. Lah itu tanda syukur. Kita masih bisa gerak, masih bisa aktivitas, kita jalani sendiri. Itu bagian dari syukur. Tidak hanya dengan mengucap alhamdulillah, enggak, mengucap alhamdulillah terus tapi ada azan enggak sholat. Yo itu bukan, ya syukur sudah, cuman baru sepertiga. Alhamdulillah cuman ada kegiatan ngaji, ada taklim enggak pernah datang, padahal enggak ada kesibukan lain. Itu ya belum komplit syukurnya. Lah syukur yang ketiga yaitu dengan hatinya ikhlas, legowo, terima dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itu syukur dengan 3 itu. Jadi hadis yang kedua ini menerangkan bahwa zikir yang paling afdol itu la ilaha illallah, sementara doa yang paling afdol itu alhamdulillah, yaitu maksudnya doa yang diawali dengan alhamdulillah ditutup juga dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tapi yang tidak masuk dalam Quran. Itu namanya hadis qudsi. Apa firman Allah Ta'ala? La ilaha illallah. Kalimat zikir la ilaha illallah. Kalami itu kalamku, itu ucapanku. Wa ana huwa, dan saya, man qalaha, menegaskan orang yang mengucapkan itu. Itu yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Dakhala hisni, maka orang itu masuk dalam bentengku, dalam pengamananku. Wa man dakhala hisni, dan siapa yang masuk dalam bentengku, amina, maka aman. Min iqabi, dari siksaku. Maka dalam hadis lain itu Rasulullah sampaikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengakhiri kalimat ucapannya la ilaha illallah, jaminannya surga. Lah kemudian para sahabat ada yang bertanya, wa in zana wa in sarqa, kalau dulu dia pernah zina, kalau dulu dia pernah nyolong gimana? Kemudian Rasulullah menjawab, wa in zana wa in sarqa, iya, walaupun dia pernah zina, pernah nyolong, pernah melakukan dosa-dosa lain, tapi kalau dia sampai mati meyakini kalimat la ilaha illallah, dijamin surga. Cuman pertanyaannya surganya kapan itu? Ibarat baju itu kalau mau dimasukkan kan ke lemari, itu kan baju yang bersih. Lah kalau baju itu kotor ya dicuci dulu, habis dicuci dijemur, habis dijemur digosok, habis digosok baru masuk
lemari. Lah ibarat kalau kita ini yang melakukan dosa kan dicuci dulu, dimasukkan mesin cuci, digiling, diputer-puter, habis itu dijemur, habis dijemur digosok. Lah beliau habis digosok mau dimasukkan ke lemari, lah kok masih ada bekas kotorannya, ya dicuci lagi. Lah orang yang melakukan dosa ya begitu, dosanya dibersihkan dulu, dicuci dulu, digosok dulu, digiling dulu, dijemur dulu, ya bener kan, dijemur dulu, digosok dulu, udah bersih baru masuk. Yang penting kalau ia meyakini kalimat la ilaha illallah, jamin masuk. Ibarat kata mah tadi, yang penting dia namanya baju ya pasti masuk, cuman ya dibersihkan dulu. Lah pengennya kita ya secepatnya, lah makanya ya dosanya dikurangi. Lah ini maksudnya seperti itu, yaitu bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini dijamin masuk surganya Allah. Maka di situ dikatakan man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Orang yang masuk dalam bentengku, orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk dalam bentengku, dan orang yang masuk dalam bentengku pasti aman dari siksaku. Orang yang aman dari siksa berarti di surga. Meyakini kalimat ini sampai mati. Makanya orang-orang yang mohon maaf ketika akad nikah disuruh baca syahadat, itu siapa tahu orang itu seumur-umur Islam sih Islam tapi nggak pernah Islam cuma karena keturunan bapak emaknya Islam otomatis Islam. Makanya saya berkali-kali melihat dia hadir di acara nikah, ketika penghulu Pak baca syahadat dulu, nggak bisa, ya Allah. Ketika dituliskan sama tulisan Indonesia, kalau tulisan la ilaha illallah itu kalau orang ditulis pakai Indonesia kan bacanya malah susah. Apalagi yang sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditulis pakai Indonesia malah tambah susah. Kalau nggak bisa Arabnya ya bacanya sallallahu alaihi wasallam. Nah ya kan. Lah kayak la ilaha illallah kalau ditulis Indonesia kan la ilaha illallah. Kan itu loh yang di buku itu loh. Yang atas. Nah, orang yang nggak pernah baca syahadat kok tulisannya Indonesia ya asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah. Enak baca Arabnya kalau yang bisa. Lah kalau sampai ada orang Islam sekedar mengucap la ilaha asyhadu alla ilaha illallah saja kok nggak bisa, kan kebangetan. Lah itu budaya kita di Indonesia, sebelum akad nikah penghulu atau apa namanya KUA ya ngajak mengucap itu udah luar biasa bagus. Nah, siapa tahu kalimat itu yang dibaca walaupun sekali seumur hidup saat ia mau nikahin anaknya, tapi itu membekas dan diyakini sampai akhir hayat, insya Allah surga. Tapi dosanya dibersihin dulu, digiling dulu, dijemur, digosok, baru beres. Nah, diproses dulu. Nah, ya iyalah, gimana wong, apalagi kalau dosanya udah kadung nempel wis. Ibarat baju kena oli kan nyucinya susah. Lah iya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addu zakata abdanikum." Tunaikan zakat badanmu. Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Wow, berarti nggak usah ngeluarin 50.000 untuk zakat fitrah. Ya bukan begitu maksudnya, bukan. Sama kayak orang yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan sepertiga Quran. Orang baca 9 kali sama dengan khatam Quran. Berarti nggak usah baca Quran. Ya nggak begitu. Artinya orang-orang yang tidak mampu untuk baca Quran karena keterbatasan, pandangan mata udah nggak kelihatan, pakai kacamata ya sama saja bruwet. Wes,
Dia kul huwallahu ahad Allahus somad sebagai pengganti orang yang sudah tidak mampu. Lah ini juga sama. Kalau memang dia mampu, saatnya zakat fitrah ya bayar dengan uang, dengan beras atau uang atau dengan yang lain. Saatnya zakat mal ya bayar, tapi di lain itu dengan untuk membersihkan badan kita ini ya dengan la ilaha illallah. Atau dalam hadis lain, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa dalam tubuh kita ini ada 360 ruas. Cuman saya belum pernah ngitung, hanya baca di hadis saja. Ini loh, ini kan ruas ya, tekuan ini loh. Kalau orang Indonesia, orang Jakarta apa nyebutnya? Ruas ya. Ini tekuan ini loh. Ini ada tekuan, ini ada tekuan. Seluruh tubuh kalau Rasulullah bilang itu ada 360. Tapi saya juga belum pernah ngitung. Lah iya, siapa tahu. Saya hanya baca hadis bahwa dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas. Lah dari setiap ruas ini butuh disedekahi. Lah kalau 1000 360.000 ya. Kalau 1000 loh. Kalau 2.720.000. Lah terus Rasulullah bilang 2 rakaat duha itu sebagai pengganti dari nyedekai 360 ruas yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi kita sholat duha 2 rakaat itu dalam rangka nyodakoi atau nyedekai ruas-ruas yang ada dalam tubuh kita. Ini kalau dilihat dari sisi ilmu zahirnya, orang yang rajin sedekah akan jauh dari bala. Lah orang yang rajin duha insya Allah badannya sehat, mau pagi-pagi olahraga ya. Oh, bacanya agak lamaan, kan berdiri lama olahraga. Kemudian ruku agak lamaan, dia olahraga. Olahraganya orang yang beriman selain olahraga jalan dan lain-lain, senam ya, yang utamanya duha itu tadi, termasuk bagian dari olahraga, nyedekai ruas yang ada dalam tubuh kita ini, yaitu dengan 2 rakaat duha. Lah untuk zakati badan kita selain zakat fitrah, zakat mal kan untuk zakati harta kita, yaitu dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi setiap hari kita bisa zakati badan kita ya. Dengan yang kaku gini kan nggak bisa diginiin. Tapi kan ya tetap ada bengkok-bengkokannya. Tetap. Ya makanya kalau orang biasa wiridan kan subhanallah kan gerak terus ya. Subhanallah. Ini kadang kalau wiridan kecepatan ya alon-alon gitu loh, biar ininya gerak. Subhanallah. Ini kan gerak ya. Subhanallah. Lah dalam hitungan Rasulullah 360 ruas dari ujung pala sampai ujung kaki. Biar ini kaki, jari kaki yang tetap ada ruasnya kan. Kita nggak pernah hitung. Dan itu butuh disedekahi lah, sedekahnya itu dengan 2 rakaat sholat duha. Lah kalau dihitung komplit seluruh tubuh kita ini butuh dizakati, yaitu addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Zakati badan kita setiap hari. Kalau tadi di awal 100 kali, 100 kali kita bayar zakat untuk badan kita dengan kalimat zikir la ilaha illallah itu tadi. Ini bab yang kedua, yaitu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis yang selanjutnya wallahu a'lam bis